Terus kalau semakin taat dia sama Allah ya, kadang-kadang itu gini perbedaannya, ada orang alim tapi dia maksiat, ada orang ini tidak terlalu alim ya, tapi dia itu bukan berarti bodoh ya, tapi tidak terlalu alim, tapi dia itu taat sama Allah. Itu beda cara orang mandang dia itu sama orang yang alim itu, kelihatannya itu beda cahayanya dia ya, ketika dia berbicara itu lebih kayak masuk gitu, walaupun ilmunya dia itu tidak terlalu alim banget gitu, dibandingkan yang satu ini orang alim misalnya, dia paham semua tapi dia ini sering melanggar perintah Allah. Itu beda, itu sangat beda sekali, kita merasakannya juga beda itu. Oke. Makanya kalau Syekh Abdul Qadir Az-Zailani itu kalau beliau itu bicara itu kadang-kadang orang itu nangis yang dengar itu, padahal terlalu banyak beliau itu bicara itu gitu, karena memang beliau itu ya namanya Sultanul Aulia ya, yang pastinya udah di atas lah makomnya gitu. Sama kayak Ibnu Athaillah itu, beliau itu kalau ngomong itu, kalau orang-orang awam itu dengarnya itu bisa pusing kadang-kadang, kayak min alamatin i'timad katanya alal amal nuqsan raja katanya inda wujudiz zalal. Nah itu kan kalau orang-orang awam itu apa itu, diantara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya kurangnya ar-raja. Di situ ar-raja di sini itu apa, rasa harap kepada rahmatnya Allah gitu. Bukan berarti nggak boleh bersandar kepada amal, tapi maksud beliau itu kurangnya ar-raja itu sebenarnya kita ini tuh harus berharapnya itu pada rahmatnya Allah gitu. Itu sangat panjang sekali kalau mau disyarahkan gitu, cuma singkatnya begitu. Makanya Al-Hikam itu dan kitab-kitab tasawuf yang lain lah, itu sangat pembahasannya itu perlunya orang-orang yang memang ya paham di bidang tersebut gitu. Gitu. Dan begini, banyak teman saya ya, yang teman seperguruan saya ya, satu guru, satu torekoh yang maksud saya. Dulu Pak Kiai saya sebelum meninggal, beliau itu berpesan, kalau saya sudah meninggal, ya tolong diiringi dengan mengaji Al-Hikam. Tapi kebetulan yang nggak tahu ya, mungkin di kampung jauh. Itu semua ahwat-ahwat udah saya kasih Mungkin tahu ya, mungkin ya, saya kan nggak tahu, saya kan nggak di kampung. Jadi teman-teman seperguruan saya itu kan kata kita itu, maksud saya satu toreko, saya itu kebetulan saya Ziliyah. Karena saya Ziliyah kan dengan pengarang Al-Hikam itu kan masih dekat sekali itu, hubungannya kan. Makanya saya baru tahu kalau kenapa dulu guru saya itu mewanti-wanti agar muridnya itu ngaji Al-Hikam. Saya baru tahu ternyata memang kaitannya erat sekali, makanya tidak terpisahkan. Lalu setelah sekian lama saya alhamdulillah Antum ya, ya walaupun goblok nggak mudeng gitu. Tapi kalau saya lihat di teman-teman saya di kampung itu malah sekarang banyak yang saya rasa akidahnya mulai belayang, mulai ya kayak gitulah kalau saya bilang. Semi-semi kejawen gitu loh. Ya karena mereka itu ya, yang saya nilai itu mungkin jauh dari guru mursyid mungkin nah nanti yang membimbing. Kan seharusnya memang pesan guru saya kan harus ngaji Al-Hikam sebagai penopang ya, yang harusnya seperti itu. Mungkin gitu Ustaz. Ya makanya orang belajar tasawuf itu harus belajar fikih juga, nggak bisa kita Imam Malik itu kalau cuma salah satunya, Betul. harus dua-duanya. Itulah Gitu, salahnya baru kayak gitu. mencapai Ustaz. hakikat. Iya. Betul. Ngeri Ya kalau yang udah dikasih contoh kemarin itu, saya kasih contoh ya. Soalnya begini, di fikih ya, di fikih itu kita sholat ya, kalau sekadar menutup aurat ya baina surah wa rukbah, antara laki-laki ini ya pusar dan lutut, itu sudah sah sholatnya, sudah sah secara ilmu fikih. Nah, ketika kita itu mengikuti tersebut ya, ingin mencoba-coba lah kata kita kan, dalam sholat wajib kira-kira kita beradab gak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tasawufnya di situ letaknya di adabnya tadi, adabnya sama Allah. Kita ini nggak beradab loh, nggak ada uzur ya, tapi kok kita nggak pakai baju, sekedar menutup aurat saja sholat menghadap Allah. Mau kita menghadap manusia aja kita pakai adab,
pakai sopan santun gitu. Nah, ya tasawuf itu kayak gitu. Jadi kalau orang sekedar belajar fikih tanpa tasawuf itu bahaya juga, nggak beradab dia sama Allah. Sebaliknya, orang kalau belajar tasawuf tanpa fikih bisa sesat dia dalam perkara-perkara ibadah gitu. Betul, betul. Makanya di kampung-kampung itu ngeri loh. Banyak yang nggak tahu ya, mungkin orangnya yang sudah sekarang itu menjauh dari ulama atau ulamanya saya yang sekarang, saya juga nggak tahu karena kalau kita berhubungan itu saya lihat di status-statusnya itu ya Allah kok gini gitu ya. Alhamdulillah, tapi sebenarnya zaman sekarang itu bukan halangan ya, karena di YouTube itu juga banyak kok, walaupun kita nggak harus melihat langsung umpamanya karena keterbatasan mungkin di situ nggak ada ulama yang mumpuni, karena ada media YouTube kan bisa dijadikan pembelajaran ya Ustadz ya, minimal nggak ngarang sendirilah, nggak jauh dari ulama maksud saya. Apalagi YouTube itu lebih enak loh menurut saya, kayak saya kan kontraknya pas-pasan, mulai tadi nggak mudeng bisa review lagi ke depan lagi, diulang lagi kan bisa. Enak kayak itu lebih enak kalau saya. Ada bisa diulang gitu loh maksud saya. Iya, iya. Tapi perlu diperhatikan ya. Maksudnya begini. Pertama, pemilihan ustadz di situ. Betul, Ya betul. mending kalau kita ini kan udah tahu siapa yang ahlus sunnah, siapa yang pemahamannya itu wahabi ya, siapa itu syiah. Itu alhamdulillah kita itu sudah diberi pengetahuan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa orang yang memang awam betul, itu hati-hati. Jadi dia itu harus bertanya dulu, oh ini kira-kira channel YouTube ini bagus gak? Kalau saya lihat dalam perkara-perkara fikih, misalnya dalam perkara-perkara tasawuf, bagus gak ini kalau saya tonton dia ini? Dia harus konfirmasi dulu sama orang-orang yang memang mempunyai pengetahuan lah gitu di bidang tersebut. Karena kenapa? Karena banyak sekarang ini ya kayak itu di YouTube ya, tiba-tiba asbal minal ka'baini minal izari fa finnar misalnya. Kain yang berada di bawah mata kaki itu tempatnya neraka. Terus langsung nggak ada kecualinya. Langsung di neraka. Nah ini kan bahaya. Ini bahaya sekali loh. Bener, ustaz-ustaz yang kayak gini tuh ya gelar mereka itu ya kita nggak pungkiri. Ada yang doktor ya, ada yang profesor mungkin. Ya tapi kan itu sebatas gelar. Enggak, Sebatas bahayanya gelar. begini. Nanti kita berburuk sangka kepada Allah gitu kan. Masa iya gara-gara panjang dikit gitu masuk neraka itu, khawatirnya ke situ arahnya itu kan, berburuk sangka Iya, kepada padahal Allah Ta'ala. letaknya itu kan bukan karena panjangnya, tapi karena sifatnya itu sombong. Bahkan orang sombong itu sudah diingatkan sama Nabi sebenarnya. Walaupun ada sebiji zarah itu, kesombongannya itu ya tidak mencium surga. Orang-orang seperti itu. Ya sama kayak pakaian tadi itu. Makanya ada hadis lain juga. Nah, makanya mereka itu tekstual sekali gitu. Ya ustaz-ustaz yang kayak begini tuh harus ditinggalkan lah. Jangan terlalu di inilah. Gitu. Tapi susahnya gini Ustadz, susahnya gini. Tampilan mereka itu meyakinkan sekali. Ya kan jenggotnya panjang, pokoknya Nabi sudah apa itu? kasih antisipasi kan, nanti baca Qur'annya, salatnya itu kan sudah ada itunya. Iya. Karena mereka itu kan Apalagi- dokternya ya sunnah. Dokternya sunnah. Orang lain siapa coba yang nggak mau ikut sunnah gitu? Ketika mereka bicara gini, betul, betul. ikuti sunnah Rasul, ikuti sunnah Nabi gitu. Yang nggak mengikuti sunnah Nabi itu hanya ahlul bid'ah saja kata mereka. Lah ini kan mereka ini kan siapa coba? Orang-orang awam itu dikatain mengikut sunnah itu sangat bangga mereka. Apa-apa sunnah. Itu tanpa melihat konteksnya. Apa-apa sunnah itu sangat senang mereka. Sampai laundry sunnah, tempat Nah, kos itu sunnah. semuanya sunnah. Intinya berhubungan sama mereka itu sunnah semua. Itu bahaya sekali. Yang saya dengar gini, Bib. Ini ketika mereka merekrut yang udah agak jurus pamungkasnya gini. Kamu tahu Aswaja ketika ditanya hukum, mereka akan menjawab perkataan Imam Nawawi dalam kitab ini, perkataan Imam Ibnu Hajar dalam kitab ini, perkataan Imam Bahawi. Terus, kalau kita enggak, kita qala Allah qala Rasul. Allah bersabda, Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Nah,
Terus, Kalau itu betul nah, gitu, Bang Jo. Memang nah kita kebanyakan dari itu kita Mas. terus gitu. Nah, Kenapa? Karena Karena kita tidak mau itulah. memahami teks dari teks. Kita serahkan pada ulama Nah, gitu kan. Kecuali memang kita menguasai 12 dasar keilmuan gitu kan. Ini mana kita? gini cara mereka mereka tuh pintar sekali. Sekarang kamu tahu, nasib Rasulullah itu maksum enggak? Kan otomatis maksum. Sekarang para ulama maksum enggak? Enggak maksum kan? Enggak maksum. Sekarang pertanyaannya, kamu pilih Rasulullah yang maksum atau para ulama yang enggak maksum? Kalau kita nih, kalau Rasul, mereka para ulama, kamu pilih mana? Wah, kan ini kalau aku lihat, wah, pinter juga mereka ini cara anunya, mereka rekrutannya jauh serius mautnya ini. sebenarnya Itu simpel Ustaz. itu. Kalau ya kayak tadi lah jawabannya sebenarnya. Kalau ulama saya sekelasnya Imam Nawawi, ya sekelasnya Imam Suyuti dan lain sebagainya, itu bisa salah, apa mungkin mereka itu benar semua jawabnya? Ketika mereka menyebutkan kalau Allah, kalau Rasul di situ, apakah mungkin ketika ada yang bertanya kemudian mereka sebut hadisnya, apakah mungkin hadis yang dimaksud itu ke pertanyaan tersebut? Ini belum Hmm. tentu. Karena salahnya Imam Nawawi atau salahnya Imam Syafi'i, ya, itu sangat minim sekali di situ dibandingkan salahnya kita dalam memahami tersebut. Gitu. Itulah sangat bahayanya pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Ketika mereka itu seakan-akan itu jangan ikuti ulama, kan kesannya itu jangan mengikuti ulama, ikuti Rasul. Iya, Jangan ulama itu ngikutin istihad. siapa kalau bukan ngikutin Rasul? Bisa Kalau dikayak mereka istihadnya ulama itu, seorang mujtahid itu meskipun salah dapat satu, Iya. lagi Dan benar. sekelasnya siapa sih yang layak mengomentari? Contoh kaulnya Imam Syafi'i. Itu siapa coba yang layak mengomentari? Namanya di zaman sekarang ini layak mengomentari. Ustaz Ahmadi. yeah. Long time no see. Long time no see. Ini Ini berbicara begini. tentang apa ini? Ini berbicara tentang apa ini? Wahaboy, wahaboy. Oh, Wahaboy, tawaso dan tabarok, Tabarruk. Ini. mengambil barokah. Apa yang diambil? Wah, Apa yang diambil? Apa yang diambil? ini kacau. Nah, gini, masalahnya gini, mereka itu mau ikut Nabi gitu kan, tapi secara teks bukan lagi teks original gitu, tapi teks Indo